21 Juni di Jogja, seluruh anak istri saya periksa PCR positif COVID. Periksa saya negatif, tapi malam, lewat tengah malam badan saya menggigil, ya kena juga. Wajar lah, istri di sebelah, anak di satu kamar kok di hotel. Udah siap-siap aja. Pulang ke Jakarta berlima, masih segar. Sampai Jakarta Sabtu, periksa lab positif. Pimpin sholat maghrib Isya, kasih pesan-pesan kepada jamaah ya. Malam sudah mulai panas naik, badan lemah. Hari Ahad tanggal 27 Juni, Ahad, Senin, Selasa, Rabu seperti blank. Saya seperti nggak ingat waktu. Karena nyesek, dan supaya nggak nyesek saya miring atau tengkurap. Saya berusaha tidur dengan terus zikir khafi, dan kemudian tertidur, bangun atau dibangunkan hanya untuk sholat, makan sedikit, minum obat, tertidur lagi dengan zikir khafi, bangun. 4 hari saya nggak ingat dunia saya. Itu. Nah, sampai satu saat, mohon maaf, ini mah cerita orang sakit, ya, cerita orang sakit, jadi nggak usah dijadikan dalil. Nah, orang sakit kudu jadiin dalil. Itu. Habis wudhu sholat subuh, menggigil nggak tahan, saya tergeletak dengan kaki masih terjuntai di lantai, saya tempat tidur. Istri saya, ada apa? Saya sudah lihat, saya sudah merasa ini sudah waktunya. Saya bilang ini sudah waktunya, karena nyesek juga. Ya Allah, kalau memang sudah waktunya, aku ridho ya Allah. Memang ini yang aku tunggu. Tinggal satu ini saja yang aku tunggu, keputusan go or not go. Terus berlanjut hidup di dunia atau selesai. Aku ridho ya Allah. Aku mohon ampun untuk semua yang aku perbuat. Mohon ampun untuk para orang tuaku, untuk para istri dan anak-anakku. Dan aku maafkan semua orang, semua manusia yang pernah menyakiti aku. Aku ikhlas ya Allah. Istri saya nangis. Saya bilang gak usah nangis, baca aja Yasin. Plak, udah hilang. Itu. Istri saya baca Yasin. Baca Yasin juga sambil nangis. Itu. Saya seperti terbawa ke satu tempat. Ini bukan karomah ini. Ini cerita orang sakit, ya. Bukan karomah. Tiba-tiba di tempat itu lapang, luas, putih seperti salju tapi tidak dingin. Sejuk memang. Di mana ini? Inilah alam barzah, permulaan akhirat. Oh, jadi aku sudah wafat. Tapi kalau memang wafatnya begitu ringan, ya alhamdulillah. Berarti diringankan proses sakaratul mautku. Ini ya alam barzah. Datang kereta, nggak ada rodanya, nggak ada kudanya, nggak ada size-nya, sopirnya, kayak kereta kencana gitu. Naik. Begitu naik, lihat istri saya sendirian pelangak pelongo. Saya lompat turun. Ayo, ikut ke sini. Ikut kemana? Keretanya udah hilang. Datang lagi kereta yang lebih besar. Oh, memang kereta buat 2 orang. Oke, jalan. Fus. Mau kemana? Hanya bertanya. Ada lagi suara. Ke tempatmu nanti. Sampai di tempat yang indah, bangunan yang terang, permadaninya empuk, indah. Saya duduk-duduk begini untuk merasakan empuknya permadani. Nengok, mana kamar mandinya nih? Ntar kalau pipis gimana? Saya kan orangnya gampang beser gitu. Nah, datang lagi suara. Di sini tidak perlu berak, tidak perlu pipis, tidak ada kotoran, tidak ada najis. Terus kalau lapar, mana dapurnya? Nah, mau makan apa? Ya buah lah, saya senang buah. Jelek, ada buah. Saya ambil 1, tapi baru makan 1 terasa cukup, cukup kenyang, cukup puas. Begitu cukup, hilang. Oh, jadi apa yang dikehendaki muncul, apa yang tidak dikehendaki hilang, dan tidak ada najis. Oh begitu. Saya ajak istri saya, cari orang tua kita. Cari, ketemu bapak saya. Begitu mau disamperin, salaman nggak bisa, ada tabir gaib. Pokoknya nggak bisa nih. Ngomong tetap muka, ngomong bisa, tapi nggak bisa nyambung. Kok begini pak? Emang di sini begitu. Nanti hari Jumat kita kumpul semua, katanya. Oh ya, cari lagi ibu saya ketemu, cari mertua. Wah, udah puas ketemu.
Akhirnya kita cari Abah Anom. Cari pas pengumuman hari Jumat, wah kumpul semua, ajak orang tua, ibu bapak mertua. Ayo, mertua saya kan sudah wafat lama. Ini kita mau ketemu Abah Anom. Terus ngapain? Baca salawat Bani Hasyim. Nah, gimana Bani Hasyim? Ya kita ngajarin dia. Sampai di tempat ketemu semua murid-murid Abah Sepuh, murid Abah Anom. Begitu, bener, aman. Kalau udah ketemu guru, aman rupanya. Kumpulnya tempat aman. Itu sudah ketemu, oh itu Abah Anom. Sudah cukup, sudah. Sayangnya terus sadar lagi. Muncul kesadaran, mata masih merem, terdengar istri saya baca Yasin. Oh iya, baca Yasin. Bacanya salah lagi. Saya perbaiki bacaannya. Istri saya bilang, begitu aku baca Yasin salah, kamu memperbaiki, saya oh nggak jadi mati. Karena bisa memperbaiki. Tadinya udahlah aku antarkan aja dengan Yasin. Ini cerita, ya. Mudah-mudahan, saya berharap mudah-mudahan, ya, karena saya kan jauhlah di bawah Aki Anta. Mudah-mudahan ini pun seperti yang Aki Anta alami, bahwa seluruh murid Abah aman di sana. Mursyid yang hakiki Abah Sepuh, Abah Anom. Kalau ngikutin wali mursyid lain saya nggak jamin. Itu. Tapi kalau wali mursyid hakiki aman, aman, itu aman. Adik saya kena COVID juga. Babak belur juga. Saya jarang ngomong sama dia. Dari kecil jaranglah ngobrol. Kali ini dia nelpon sampai nangis-nangis. Begitu panjangnya dia cerita. Cuma bedanya, aku dibawa telanjang badan. Ini tempat eksekusi. Apa orang mau digantung, apa mau dipenggal. Wah, akhirnya aku merasa, ya udahlah. Tapi terus bilang, ya Allah, aku memang tidak seperti kakakku. Aku baca Quran juga nggak beres. Tapi ya Allah, setidaknya kalau aku nolong orang, aku tuntas. Habis-habisan pun aku tolong orang. Itu. Lalu dipanggil namanya. Wah, dipanggil maju nih, dieksekusi ini. Tapi tiba-tiba datang seorang ustaz. Sini Ji, sini Ji. Diajak bertemu dengan seorang ulama. Didoai kalpanya. Nah, ini dia jalurnya ke Habib Kuitang. Sudah lolos. Satu hal yang saya senang, dia bilang, sekarang aku percaya bahwa hidup itu memang harus punya sambungan kepada orang soleh. Hidup itu harus punya nasab kepada wali, kepada bukan nasab hubungan darah daging, tapi hubungan kasih sayang, rahmat. Itu. Dia dulu kan suka ngeledekin saya kalau saya lagi bertarekat, saya lagi cerita-cerita Abah Anom. Ya karena dia dididiknya aliran sebelah sana gitu dulu. Sekarang kalau kita tidak punya guru yang waliullah, babak belur kita. Segala amal ibadah kita sendiri tidak cukup untuk menyelamatkan diri kita. Kurang. Tetapi adanya guru mursyid itu bersambung. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Talqin zikir. Semuanya ikuti doa talqin zikir.